الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu hamdan syakirin. Wa nastajibu lahu istijabatat ta'i'in. Wa nulabbi hajatahu talbiyatal khashi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan wudu dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Maka di malam yang penuh dengan keberkahan ini ada dua hal yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama terkait hal-hal yang berkaitan dengan najis, dan yang kedua hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama yaitu terkait hal-hal yang berkaitan dengan najis. Najis itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang menjijikkan. Makanya kalau ada orang mengis najis sekali aku tengok kau, maksudnya jijik sekali aku tengok kau. Nah, itulah maknanya secara bahasa. Adapun menurut syariat, najis itu adalah segala sesuatu yang kita diharamkan untuk menggunakannya secara mutlak. Nah, di dalam kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazali ini ada beberapa najis yang disebutkan. Yang pertama adalah setiap benda cair ataupun lunak. Jadi kalau bahasa kitabnya ma'i' itu artinya cair, bisa juga diartikan lunak. Setiap benda yang cair ataupun lunak yang keluar dari dua jalur. Maksud dua jalur yang dimaksud di sini adalah kubul dan dubur, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Maka yang keluar, jika benda itu merupakan benda yang cair ataupun lunak dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, maka itu adalah najis. Baik itu sesuatu yang biasa maupun yang tidak biasa. Nah, kata ma'i' yang berarti cair atau lunak
Ini menjadi jawaban. Apa hukum orang yang meminum kopi luwak? Kopi luwak tahu ya Pak ya? Itu biji kopi dikasih makan sama luwak, kemudian keluar dari duburnya. Apa hukumnya Ustaz? Hukumnya halal. Itu bukan najis, melainkan mutanajis. Kopi luwak yang keluar dari dubur daripada hewan tersebut itu namanya mutanajis. Mutanajis itu apa? Benda yang terkena najis. Bedakan najis dengan mutanajis. Kalau najis Bapak buang kotoran, nah, kotoran itu najis. Mau Bapak rendam kotoran itu ya tetap aja dia merupakan najis. Kalau mutanajis, benda yang bukan najis terkena najis. Bapak punya gelas tersebut terkena kotoran binatang lah kita katakan. Maka benda tersebut menjadi mutanajis. Maksudnya benda yang terkena najis. Maka biji kopi luwak yang diproses melalui pencernaan daripada hewan tersebut itu mutanajis. Biji kopi yang terkena najis, biji kopinya tetap suci, tetapi dikarenakan dia lewat dari pencernaan binatang tersebut, maka dia menjadi mutanajis. Sehingga dia bisa menjadi bersih bila sudah dibasuh. Makanya kembali lagi tadi itu Pak. Yang pertama di antara najis yang disebutkan di dalam kitab ini adalah setiap benda yang cair atau lunak. Biji kopi cair atau lunak atau tidak? Tidak, itu benda apa? Benda padat yang keluar dari dua jalur. Sehingga biji kopi yang keluar dari pencernaan binatang tadi itu karena dia padat, dia bukan termasuk najis. Tapi kalau kotorannya karena dia itu lunak ataupun cairan, maka dia menjadi najis. Kalau bapak tahu guli tahu ya, kelereng, orang sudah sebagian bilangnya kelereng. Tetelan bapak kelereng, mohon maaf, rupanya waktu mau ngair besar keluar lah itu kelerengnya itu. Maka apa hukum kelerengnya? Apakah itu najis? Tidak. Kelerengnya itu namanya mutanajis, benda yang terkena najis. Sehingga kelereng tersebut bisa dibasuh. Setelah dibasuh, maka dia menjadi suci. Paham ini ya Pak ya? Baik itu sesuatu yang biasa maupun yang tidak biasa. Yang biasa seperti kalau dari kemaluan depan air kencing itu jelas najis, cair dan lunak. Kemudian kotoran dari bagian belakang kita itu jelas najis, cair dan lunak. Ataupun sesuatu yang nadir itu artinya tidak biasa. Seperti ada orang kencing keluar darah, ataupun dari kemaluan apanya itu keluar nanah, itu kan yang tidak biasa. Meskipun yang keluar dari dua kemaluannya itu sesuatu yang tidak biasa, jika dia itu merupakan benda yang cair atau lunak, maka dia dianggap najis. Kecuali mani. Jadi kalau mani itu dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini bukan termasuk najis. Nah, yang najis apa? Yang najis adalah yang sebelum keluar mani. Apa? Mazi. Sebelum keluar mani biasanya keluar mazi. Ketika syahwat memuncak, bapak melihat istri bapak, likulli syahwatin hasanah.
Kalau kita melihat istri kita, muncul syahwat kita, setiap syahwat itu akan mendatangkan satu kebaikan untuk kita, akan mendatangkan satu pahala untuk kita. Itulah kalau nengok bini sendiri. Yang bahaya nengok bini orang. Setiap syahwat yang muncul adalah dosa. Jadi bapak pilih mana? Bersyahwat nengok bini sendiri atau bini orang? Bini sendiri lah. Bersyahwat bapak melihat bini sendiri. Mas, sebelum keluar mandi, biasanya keluar masih karena syahwat tersebut. Kalau orang yang sudah menikah istilahnya foreplay dulu, keluar masih itu adalah najis. Tapi ketika keluar maninya itu bukan najis. Kalau mani itu najis, Pak, kita semua ini najis karena kita berasal dari mani. Kemudian ada wadi, Pak. Wadi itu apa? Wadi itu cairan yang keluar setelah kita buang air kecil. Makanya kalau kita buang air kecil, jangan terburu-buru untuk langsung membersihkan kemaluan kita. Disunahkan untuk berdaham setidaknya 3 kali. Nah itu. Supaya apa? Supaya wadinya keluar. Kalau bapak ketika setelah buang air kecil, bapak kemudian istinja, kan ada kadang licin-licin gitu kan, itu wadi itu najis. Barangkali bapak sudah membersihkan air kencingnya, tetapi mungkin belum membersihkan wadinya. Makanya jangan buru-buru untuk menyelesaikan istinja bapak. Tunggu sebentar, setelah buang air kecil berdam supaya benar-benar keluar itu wadi. Makanya kita juga dianjurkan ketika kita buang air kecil, kita disunahkan meniru cara Rasulullah buang air kecil. Jongkoknya nggak asal jongkok. Bagaimana Pak? Pernah saya sampaikan. Dengan meninggikan lutut kaki kanan. Adapun tumit daripada kaki kiri dijadikan sebagai tumpuan. Nah, begini itu. Nah, kalau seperti ini bapak buang air kecil, mudah-mudahan bapak akan terhindar dari kebiasaan. Kayaknya ada yang keluar setelah, kan sering tidak seperti itu. Udah cebok kita pakai sempak, ketak pula lagi sempaknya ya kan. Begitu udah kita pakai, kayaknya keluar lagi. Sehingga bapak bolak-balik ganti sempak karena merasa ada yang keluar. Orang cara kencingnya tidak sesuai sunnah. Berdirilah pula kencingnya. Kalau berdiri kencingnya biasanya seperti itu. Tapi kalau kencingnya seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, insya Allah hal-hal yang demikian dapat terhindari. Semua air kencing ataupun kotoran dari manusia ataupun hewan, meskipun itu berasal dari hewan yang dimakan dagingnya, maka ketika kita terkena olehnya, kita wajib membasuhnya. Maksud membasuh, mengalirkan air darinya. Kenapa ada ungkapan dari hewan yang dimakan dagingnya? Karena memang harus diakui, mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu pendapatnya air kencing ataupun kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya, menurut mereka itu bukan najis. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman kita dalam beramal, mau itu hewan yang tak dimakan dagingnya, mau itu hewan yang dimakan dagingnya, kalau dia udah sesuatu yang cair atau lunak yang keluar dari dua jalur, maka dia dianggap sebagai najis. Bagaimana tata cara membasuhnya?
Jika najis tersebut dapat terlihat oleh mata, maka cara membersihkannya adalah dengan menyingkirkan najis tersebut dengan air. Dan berusaha setelah disingkirkan dengan air, kita tetap berusaha menghilangkan sifat-sifat kenajisannya, baik dari segi rasa, warna, dan bau. Kalau seandainya secara rasa dia masih terasa kenajisannya, maka yang demikian itu akan membahayakan. Artinya tidak dimaafkan. Tapi kalau yang tersisa setelah sudah berusaha kita membersihkan pakaian kita yang terkena kotoran itu, ternyata secara warna ataupun secara bau dia tidak hilang. Selama kita memang sudah benar-benar berusaha untuk menyingkirkannya, maka yang demikian itu dimaafkan. Kalau seandainya najisnya tersebut tidak terlihat oleh mata, tadi perasaan aku memang dikencing sama kucing, nggak nampak kita. Entah mana bagian celana kita yang dikencingi oleh kucing. Kalau di beda ini jelas dan kuning-kuning itu berarti tai kucing. Dikencingi kita sama kucing, kan nggak terlihat oleh mata itu najisnya. Maka caranya adalah dengan cara mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Contohnya celana kita tadi, meskipun dengan hanya sekali aliran saja, cukup disiram saja, itu saja sudah cukup. Tapi kalau seandainya terlihat oleh mata, harus sampai benar-benar hilang. Tapi kalau sulit kita menghilanginya, jika yang tersisa itu hanya warna dan baunya saja, maka yang demikian itu dimaafkan. Kecuali kencing bayi yang belum memakan apapun. Yang dimaksud bayi di sini adalah bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI omaknya dan dia belum sampai umurnya 2 tahun. Bayi laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali ASI omaknya. Najis itu Ustaz, najis, tetapi cara membersihkannya cukup memercikkannya saja. Tak pala dibasuh atau dialirkan air. Kalau dia minum ASI omaknya, tetapi di samping ASI omaknya dia makan penunjang ASI, karena kan ada yang seperti itu, dikasih bubur, dikasih pisang, terkena kencing daripada bayi laki-laki tersebut, maka pakaian yang terkena kencing tersebut wajib dibasuh. Karena syaratnya dia tidak boleh makan apapun kecuali ASI omak. Kalau umurnya sudah lebih dari 2 tahun, meskipun dia hanya meminum ASI omaknya, jika kita terkena kencing bayi laki-laki tersebut, maka wajib kita membasuhnya. Kenapa? Karena umurnya sudah lebih dari 2 tahun. Adapun bayi perempuan, mau dia belum berumur 2 tahun, mau dia tidak makan apa-apapun kecuali ASI omaknya, maka jika terkena kencing bayi perempuan, kita wajib membasuhnya. Kalau hanya dipercikkan saja, maka najisnya tidak hilang. Begitu juga bayi khunsa. Jadi kalau dalam fikih ada sobi itu bayi laki-laki, sobiyah bayi perempuan, khunsa itu apa? Bayi yang terlahir punya 2 kelamin. Ada nggak seperti itu Bapak? Ada ya? Ada kelainannya. Jadi kelaminnya 2. Ada kelamin laki-lakinya, ada kelamin perempuannya. Nah bagaimana itu Ustaz hukumnya 2 kelaminnya? Kalau khunsa, bayi yang terlahir dengan memiliki 2 kelamin, maka dia dihukumi seperti bayi perempuan. Terkena kita kencingnya, meskipun belum sampai umurnya 2 tahun,
dia tidak makan apa-apa kecuali siomaknya, tetap kita berkewajiban untuk membasuhnya. Dua, di antara najis yang harus kita ketahui yaitu darah dan nanah. Jadi darah itu najis, nanah pun juga najis. Orang kalau kena bisul, pecah bisulnya, kan keluar itu nanahnya. Pernah Bapak bisulan? Kalau saya rajanya bisulan, saya dulu waktu pesantren. Sini saya pernah, sini saya pernah, sini saya pernah, sini saya pernah. Ketiak kanan pernah, ketiak kiri pernah, dengkul pernah. Coba lah Pak, kalau nasib Bapak seperti itu. Nih belakang leher sini pernah saya bisulan. Jadi seperti ada stigma di pikiran saya kalau makan telur bisulan. Jadi nggak mau saya makan telur waktu di pesantren. Masa di pesantren lauk tiap hari telur sayur. Walhasil saya hanya makan sayur. Dibilang sama kawan saya, beri. Kau kalau kayak gini kau apa gizi kau? Kita belajarnya berat. Kalau kau nggak ada makan apa, nggak ada lah masuk protein di badan kau. Aku setiap makan telur bisulan, saya bilang. Itu perasaan kau aja. Cobalah kau makan. Udahlah, saya beranikan diri makan. Bisulan Mbak. Bisulan saya besoknya. Jadi terakhir alhamdulillah saya sembuh kapan? Sewaktu saya disuruh berbekam. Jadi berbekam saya Pak, bekamnya yang di bagian kepala Pak. Dulu masih tradisional waktu saya di pesantren. Kalau sekarang kan udah yang main apa itu kan? Cara melukanya gitu kan. Nah, kalau saya biasanya di sini sama Pak Idris saya. Kalau saya dulu melukainya ya pakai silet. Silet cung. Kalau ini tek gitu ya. Kalau saya dulu pakai silet. Kemudian cara menarik darahnya pakai gelas, dipanasi, kemudian diletak, narik dia tuh nanti. Kayak gitu saya dulu di bagian kepala. Alhamdulillah setelah berbekam tak pernah saya sekalipun lagi berbisul. Bisul itu kalau pecah keluar nanah, kalau udah matang kan keluar nanah. Nanahnya itu najis. Akan tetapi Pak, darah nanah jika dia sedikit dia dimaafkan. Bukan berarti tidak najis ya. Darah nanah jika dia sedikit dimaafkan. Dia tetap najis tetapi ma'fu anhu atau dimaafkan. Bagaimana standar yang dimaksud sedikit itu? Kan itu menjadi permasalahan. Yang dikatakan sedikit bila kita sendiri tidak merasa jijik atau orang lain tidak merasa jijik. Sehingga yang dikatakan banyak jika diri sendiri atau orang lain merasa jijik. Ada darah sedikit karena luka. Bapak tengok, tak apalanya aku jijik. Nah, kalau Bapak sendiri merasa tidak jijik, maka itu dikatakan sedikit. Maka meskipun itu najis, tetapi dia ma'fu anhu, Bapak tidak berkewajiban untuk membasuh. Tak masalah dibawa sholat. Tapi kalau seandainya meskipun menurut Bapak tidak merasa jijik, tapi ada darah jijik kan aku nengoknya lah Pak. Nah, kalau ada yang berkata seperti itu, maka Bapak berkewajiban untuk membasuh. Makanya pernah ada pertanyaan, Ustaz, saya Pak Ustaz, selama ini kan Pak Ustaz, kan di masjid kami Pak Ustaz banyak kali nyamuk. Saya sholat, selesai sholat, saya pukul kena nyamuk yang hinggap di telekung saya, berdarah. Jadi gara-gara tuh Pak Ustaz, bentar-bentar saya ganti telekung, bentar-bentar saya ganti telekung. Saya cuci telekung yang kena darah nyamuk tuh, kemudian saya ambil telekung yang baru. Saya bilang, Ibu, itu darah najis. Tetapi karena dia sedikit, dia masuk kategori darah yang ma'fu anhu atau dimaafkan. Kemudian yang ketiga, hewan itu semuanya suci kecuali dua, yaitu anjing dan babi.
Babi, jika kita tersentuh olehnya, mau itu hanya sekedar badannya, apalagi lidahnya, mulutnya, apalagi kotorannya, maka kita wajib membasuh bagian yang terkena olehnya sebanyak 7 basuhan. Salah satu basuhannya dicampur oleh tanah. Anjing, jika yang terkena adalah badannya saja, maka cukup untuk membersihkannya saja, membasuhnya seperti biasa. Tapi kalau terkena lidahnya, ataupun mulutnya, atau air liurnya, maka cara membersihkannya sama jika seperti kita terkena oleh babi. Wajib dibersihkan sebanyak 7 kali. Salah satu basuhannya dicampur oleh tanah. Makanya Pak, serba payah kita itu kalau seandainya kita membeli rumah atau menyewa rumah yang mana pemiliknya adalah orang Kristen yang memelihara anjing. Nggak tahu kita mana yang dijilat-jilat. Yang namanya anjing kan lidahnya itu kan melek itu kan begitu keluar air liurnya itu. Ya lantainya itu kan kalau terkena air liurnya wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur oleh tanah. Makanya kalau kita serba payah lah. Kecuali memang dipastikan dari dia bahwa dia itu tidak memelihara anjing. Yang jelas kalau kita makan di piringnya orang Kristen juga serba payah. Ya, namanya orang itu suka makan babi. Kalau terkena babi, maka piring tersebut wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian bangkai juga semuanya najis. Bangkai semuanya najis, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Ini yang nomor 4 ini. Bangkai semuanya najis, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Apa makna bangkai? Segala sesuatu yang mati tanpa disembelih. Ayam itu boleh dimakan, tapi jangan salah Bapak, kalau matinya bukan karena disembelih, mati dia bangkai lah itu. Kambing itu bisa dimakan, tapi kalau matinya karena ditabrak angkot, belum sempat disembelih, kita pegang najis. Artinya kita wajib mencuci tangan. Tapi kalau sempat disembelih dulu, kita pegang tidak masalah. Ngerti ini ya Pak ya? Jadi makna bangkai itu segala sesuatu yang matinya tanpa disembelih. Makanya mohon maaf ini Pak, kucing itu kalau dia hidup najis atau bukan? Bukan. Kalau dia mati ditabrak mobil, dia menjadi bangkainya itu menjadi najis. Tapi mohon maaf, walaupun kucing ini nggak bisa kita makan dan tak ada satupun pendapat ulama yang membolehkan kita memakannya. Kalau ada ulama yang bilang boleh makan kucing, ulama gila lah itu. Kecuali dalam keadaan darurat, tersesat Bapak di hutan, tak ada satu apapun yang bisa dimakan. Kita punya kewajiban apa? Mempertahankan diri. Mempertahankan nyawa itu kewajiban Pak. Tak ada apapun kecuali ada kucing liar. Kalau itu boleh kita Pak memakannya, tetapi nggak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Tak boleh berlebihan. Begitu juga kalau seandainya tak ada apapun kecuali babi. Boleh Ustadz? Boleh. Kalau tak ada apapun kecuali babi tersebut. Kita makan babi tapi hanya secukupnya, hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Kalau berlebihan maka menjadi haram lagi. Kayak enak dia makan soda juga ini. Nah, kalau udah itu nggak boleh, udah berlebihan. Sekedarnya saja. Nah itu kalau dalam kaidah usul fikihnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Orang yang dalam kondisi darurat, sesuatu yang pada dasarnya dilarang atau diharamkan menjadi dibolehkan. Nah kembali ke kucing tadi. Kucing itu kalau matinya ditabrak mobil, dia menjadi bangkai. Sehingga karena dia bangkai, kita pegang tak boleh.
Kalau kita pegang maka kita wajib mencuci tangan darinya. Tapi kalau seandainya kucing itu meninggalnya dengan cara disembelih, yang mana tahu untuk penelitian kan begitu, mau dilihat organ dalamnya. Nah supaya kita megangnya tak dianggap najis, itu disembelih caranya. Maka mati kucingnya itu tidak disebut sebagai bangkai. Kenapa? Karena matinya dalam keadaan disembelih. Paham nggak ini, Pak? Jadi hewan yang pada dasarnya boleh dimakan dagingnya menjadi bangkai kalau matinya tidak disembelih. Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya menjadi tidak najis jika matinya dengan cara disembelih, meskipun tetap tidak boleh dimakan. Ini harus garis bawahi. Bapak bilang pula kata Ustaz Abri boleh dimakan itu kucing katanya selama disembelih katanya. Gawat ini. Jadi dia tidak bangkai tetapi tetap tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, jadi bangkai itu semuanya najis kecuali bangkai ikan. Makanya kalau Bapak belanja di pajak terkena ikan itu, pakaiannya itu tetap boleh dibawa sholat. Bahkan darah-darah yang terkena sedikit-sedikit dari ikan itu darahnya darah makfuanhu. Walaupun najis tetapi najis yang dimaafkan. Begitu juga bangkai belalang dan bangkai manusia. Kalau ada orang meninggal bangkai nggak itu? Bangkai Pak, orang nggak disembelih. Ya artinya begini, bangkai manusia itu bangkai ketika meninggal. Nah, tetapi dia bangkai yang bukan najis. Kalau enggak Bapak habis mencium itu almarhum itu ketika meninggal misalnya keluarga Bapak, ya Bapak wajib mencuci tangan, tetapi tidak. Nah, bangkai itu semuanya najis kecuali 3, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai manusia. Maka dari penjelasan ini dapat kita simpulkan. Nah, tadi rencananya 2 pembahasan. Kayaknya tak dapat kita 2 pembahasan. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu kita bahas minggu yang akan datang. Hari ini hanya pada pembahasan najis saja. Jadi najis itu ada 3. Terkait bagaimana cara membersihkannya. Yang pertama najis mughallazo atau najis berat, yaitu babi dan lidah anjing ataupun air liurnya ataupun dari mulutnya. Cara membersihkannya yaitu wajib membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. 2, najis ringan atau najis mukhaffafah, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI omaknya. Cara membersihkannya kalau terkena cukup kita percikkan saja. Yang ketiga najis mutawassitoh, artinya di tengah-tengah, yaitu selain daripada najis ringan dan najis berat, seperti segala benda cair ataupun lunak yang keluar dari 2 jalur, kemudian bangkai, kemudian apa lagi? Darah dan nanah. Adapun darah dan nanah, jika dia sedikit maka dia makfu'an. Barangkali demikian Bapak. Mungkin satu pertanyaan yang mungkin ada yang sangat mengganjal, dipersilakan. Ya Bapak, dipersilakan.